Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada pertemuan ini saya akan sowan ziarah ke makam yang cikal bakal Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah Eyang Joyo. Dan di video ini juga saya akan sedikit mengulas tentang sejarah babat Desa Menggare. Desa Menggare berada di sebelah selatan dari pusat Kabupaten Ponorogo. Desa ini berada di kaki pegunungan dan lumayan dekat dengan pusat kecamatan. Di area makam Eyang Joyo ada 4 bagian, yaitu bagian 1 adalah makam umum berada di bagian barat. Bagian 2 adalah makam keluarga Raden Jayengkusumo berada di tengah. 3. Bagian makam Eyang Joyo, letak makam berada di paling ujung timur. 4 adalah kompleks makam-makam tua yang saya perkirakan para keluarga yang mempunyai pangkat Raden. Letaknya berada di belakang atau sebelah utara dari makam Raden Jayengkusumo. Bisa Anda lihat makam Eyang Joyo, Eyang Rayut, dan Eyang Surtiem berada di puncak bukit atau sekarang di belakang Koramil Slahung. Makam ketiganya dinaungi bangunan cungkup sederhana yang dibangun warga masyarakat Desa Menggare 2 kali, yakni pada tanggal 13 Agustus tahun 1943 dan tanggal 8 April tahun 2000. Makam Eyang Joyo, Eyang Rayut, dan Eyang Surtiem bernisan kayu berbentuk balok berdiri dan dilengkapi dengan kijing terbuat dari kayu yang melindungi makam. Jika diperhatikan, kayu-kayu tersebut sudah cukup tua dimakan waktu. 3 makam ini saya jumpai banyak sekali kembang sekaran. Ini menandakan bahwa masyarakat Desa Menggare banyak yang sowan ziarah ke tempat ini. Pada awalnya ada 2 orang dari Keraton Solo yang mengembara ke arah tenggara hingga sampai ke wilayah Pacitan. 2 orang ini adalah Joyo dan Rayut. Joyo dan Rayut berguru ke seseorang di Pacitan yang bernama Eyang Guru. Joyo dan Rayut belajar ilmu kesaktian dan lain sebagainya. Setelah dirasa cukup dalam mengudi kawruh, Eyang Guru memerintahkan Joyo dan Rayut untuk meninggalkan padepokan guru guna menyempurnakan ilmu mereka. Joyo dan Rayut sepakat arah perjalanan pengembaraan, yakni Joyo ke arah utara dan Rayut ke arah timur. Joyo kemudian melakukan babat alas untuk dijadikan pemukiman, sementara Rayut menetap di Ngrayun. Warga Ngrayun percaya bahwa Eyang Rayut adalah tokoh yang cikal bakal berdirinya Ngrayun. Selang beberapa tahun, Eyang Rayut dan Eyang Surtiem adalah seorang sinden melakukan perjalanan ke arah Balong. Mereka berdua di perjalanan menemui seorang laki-laki yang sedang mencangkul di sawah. Kemudian Eyang Rayut berteriak ke laki-laki tersebut, "Macul kok orang gawe celono." Orang tersebut merasa tidak berkenan diteriaki kata-kata tersebut dan menghampiri Eyang Rayut.
Laki-laki tersebut dan Eyang Rayut beradu mulut hingga terjadi adu kesaktian atau perkelahian. Dalam adu kesaktian tersebut mendapat hasil imbang. Laki-laki tersebut dan Eyang Rayut kemudian mencari pohon kelapa dan mendekatinya. Eyang Rayut dengan kesaktiannya memukul pohon batang kelapa hingga seluruh buah kelapa jatuh dan hanya meninggalkan bunga atau manggar di atas pohon. Kemudian laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Eyang Joyo berkata, "Lek caramu kaya ngono, anak putune awake dhewe ora ana bagian kambile." Eyang Rayut belum mengetahui bahwa lawannya adalah Eyang Joyo, yang tidak lain adalah teman seperguruan. Kemudian dengan kesaktian Eyang Joyo, pohon kelapa dibungkukkan hingga buah menyentuh tanah dan mempersilahkan Eyang Rayut mengambil buah kelapa yang disukai. Dengan demikian, Eyang Rayut mengakui kekalahan atas Eyang Joyo. Eyang Joyo kemudian membuka jati dirinya dan Eyang Rayut kaget ternyata yang dilawannya adalah teman sendiri. Kemudian Eyang Joyo bersumpah dengan adanya pohon kelapa yang tinggal manggar atau bunga. Suatu saat jika sudah ramainya zaman, tempat ini ku beri nama Menggare. Kata Menggare berasal dari kata manggar atau bunga kelapa. Eyang Joyo mendirikan pemukiman Menggare menggunakan kebijaksanaan, sehingga masyarakat yang menetap bisa hidup aman, tentram, dan bahagia. Selain makam Eyang Joyo, ada kompleks makam megah di barat dari makam Eyang Joyo. Kompleks makam ini adalah makam Raden Jayengkusumo beserta keturunan yang dinaungi bangunan limasan megah. Di nisan makam Raden Jayengkusumo tertulis hari lahir beliau, yaitu hari Selasa Kliwon tahun 1874 dan wafat pada hari Rebo Pahing tahun 1942. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.